warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi segenap jajaran pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, wabil khusus Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alam wa SHMM. Yang saya takdimi segenap Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang saya takdimi segenap pendamping skripsi kami. Yang pertama ada Bapak Popi Rahman MPD, yang kedua ada Bapak Fuad Bahrudin, dan serta doa orang tua kami, yakni Bapak kami Bapak Muhammad Hussein, yang kedua Ibu kami Ibu Siti Maryam, yang telah memotivasi dalam hal pendidikan. Saya atas nama Umi Haniah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan menjelaskan skripsi kami yang berjudul Manajemen Madrasah Berbasis Bilingual di Madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong. Alasan mengambil judul Manajemen Madrasah Berbasis Bilingual, yang pertama ada sebagai peningkatan kualitas pendidikan, yang kedua sebagai persiapan menghadapi masyarakat global, yang ketiga meningkatkan daya saing, yang keempat meningkatkan kualitas guru, yang kelima meningkatkan kualitas sumber daya. Dan di sini saya tertarik dengan berbagai reward yang didapat di Madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong sebagai Golden Ticket Universitas Impian. Adanya dua bahasa yang diterapkan di Madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong. Yang pertama berkesinambungan dengan adanya program unggulan baca kitab kuning. Yang kedua yakni bahasa Inggris, bahasa internasional, untuk menguasai bahasa Inggris melalui pembelajaran speaking, writing, listening, reading, daily conversation, and speech. Bilingual juga menjadi budaya Madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong setelah Satlogi Santri, dengan tujuan berusaha belajar dan praktek basic conversation, greeting, muhadasah qasyirah, dan sesuai target ataupun tahapan yang sudah mereka perbuat dalam suatu program. Madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong di dalam tahun 2023 sampai 2024 banyak mengikuti Olimpiade Sains Nasional, diantaranya Olimpiade Sains Nasional Bahasa Arab yang mendapatkan 3 medali, yakni medali gold medal, dan untuk Olimpiade Sains Nasional Bahasa Inggris yaitu mendapatkan 3 medali, yakni medali bronze medali. Untuk di tahun 2024 sampai 2025, di dalam perjalanan setahun ini mereka sudah mengikuti 15 lomba dari Olimpiade Sains Nasional Bahasa Inggris maupun Bahasa Arab. Dari 3 santri dapat 2 gold medal dari lomba bahasa Arab, dan 1 santri mendapatkan bronze medal dalam Olimpiade Bahasa Inggris. Dan untuk 12 santri, yang 7 santri mendapatkan silver medal, 1 santri mendapatkan gold medal, dan 4 santri mendapatkan bronze medal dalam Olimpiade Sains Nasional. Pesan yang pertama yakni bagaimana formulasi madrasah berbasis bilingual di Madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong. Yang kedua, bagaimana implementasi madrasah berbasis bilingual di Madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong. Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi dan hasil pengamatan madrasah berbasis bilingual di Madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong. Tujuan penelitian, yang pertama kita dapat mengetahui formulasi, kita dapat mengetahui implementasi, dan kita dapat mengetahui hasil dan evaluasi dalam pengamatan madrasah berbasis bilingual di Madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong. Penelitian yang pertama ada manfaat teoritis, yakni sebagai referensi, dan penelitian dapat menghasilkan wawasan yang bermanfaat dan baru, dan komunitas ilmiah untuk pengalaman yang baru bagi peneliti dan pembaca. Yang kedua, manfaat praktis, yakni untuk memungkinkan besar untuk memberikan gambaran dan pengetahuan untuk orang-orang luar yang belum mengetahui. Untuk penelitian terdahulu, yang pertama contohnya ada Hammam Nasiruddin yang meneliti sebuah metode kualitatif yang berfokus pada manajemen bilingual dalam suatu sistem kelas. Dan yang kedua ada dari Lukni Askof Mohdi. Penelitian ini sama-sama ingin mengetahui implementasi program bilingual, yakni yang lebih fokus dalam implementasi program bilingual. Bab yang kedua yakni kajian teori, di mana manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengertian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan.
Yang pertama, membahas tentang manajemen pembelajaran, yakni aktivitas yang terstruktur dan prosedural dalam lembaga. Yang kedua, ada hakikat manajemen pembelajaran, yakni suatu aktivitas dan kerjasama dalam fungsi-fungsi perencanaan. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip manajemen, yakni pembelajaran, memprioritaskan tujuan dan wewenang pendidikan. Yang keempat, ada fungsi manajemen sebagai landasan suatu tujuan madrasah. Yang kelima, ada manajemen pendidikan, yakni suatu alat yang digunakan untuk menerapkan fungsi manajemen. Yang keenam, ada ruang lingkup manajemen pendidikan sebagai pengelolaan bidang-bidang pendidikan. Yang ketujuh, ada prinsip-prinsip manajemen pendidikan, yakni sebagai pengenalan dengan baik faktor psikologis manusia. Yang kedelapan, ada urgensi manajemen pendidikan, yakni manajemen kurikulum, manajemen sarana prasarana, SDM, dan keuangan. B, yakni pendidikan bilingual yang berasal dari bahasa bilingualisme, yang artinya kedewibahasaan, penggunaan dua bahasa. Yang pertama ada sejarah bilingualisme, yang kedua ada jenis-jenis bilingualisme. Yang pertama ada jenis bilingualisme majemuk yang hanya satu bahasa. Yang kedua ada bilingualisme koordinatif yang mahir dalam dua bahasa. Dan yang ketiga ada bilingualisme kompleks yang menggunakan bahasa campuran. Yang ketiga, yang C, ada madrasah. Yang madrasah ini adalah lembaga pendidikan dari tingkat dasar dan menengah, baik mengajarkan ilmu agama ataupun umum. Madrasah, ada madrasah negeri, yakni madrasah yang pengadaannya oleh negara. Ada madrasah swasta, yakni madrasah yang pengadaannya oleh masyarakat. Dan ada manajemen dalam madrasah, pembangunan kedisiplinan siswa dalam madrasah. Selanjutnya, yakni kerangka konseptual dari bilingualisme dari Hallop, yang ada dua, dari monolingual dan dwibahasa, dari satu bahasa dan dua bahasa, dari bahasa ibu dan bahasa asing. Dan itu dinilai dari kemampuan, yakni kemampuan komunikasi, kemampuan bicara, dan kemampuan memahami suatu objek. Dalam bab 3, yakni penelitian ini adalah deskriptif, karena tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan ataupun lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan dan fenomena yang diselidiki, dan dapat mendeskripsikan dan mengukur data yang diperoleh. Untuk data dan sumber data yang kami peroleh yakni data sekunder dan data primer. Dan untuk pengumpulan data, yang pertama kami menggunakan dengan cara wawancara, yakni suatu kejadian atau suatu proses interaksi wawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dan untuk pihak yang diwawancarai, yang pertama kita memakai pihak dari kepala sekolah Madrasah Aliyah Zainul Hasan Genggong. Terus yang kedua kita memakai penanggung jawab program bilingual dari Madrasah Aliyah Model Zainul Hasan Genggong. Dan untuk selanjutnya kami melakukan observasi ke lapangan. Dan yang terakhir kami mengikuti dokumentasi. Dan terima kasih.